Gaya hidup sehat bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Bukan hanya untuk kesehatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan, untuk bumi kita. Karena langkah sekecil apapun bisa memberikan dampak positif untuk kita dan generasi penerus. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Beberapa di antaranya adalah dengan memperhatikan ketahanan pangan, memilih asupan nutrisi dari makanan kita, dan juga memperhatikan pengelolaan limbah yang kita sisakan di lingkungan kita. Saat ini saya sudah berada di sebuah lokasi dengan konsep Cloud Kitchen atau Hub yang menawarkan beberapa pilihan makanan berbasis nabati dan juga toko dengan konsep yang ramah lingkungan, Madgrass. Madgrass mengangkat konsep Cloud Kitchens untuk hidangan berbasis nabati atau vegan. Tenant yang ada di sini masing-masing memiliki dapur sendiri dan penjualan dikelola oleh agregator pemesanan. Melalui website madgrass.id, pelanggan bisa memilih ragam menu vegan untuk diambil sendiri atau diantar ke lokasi tujuan penerima. Konsep pemesanan online ini memang menjadi titik berat dalam konsep bisnis Madgrass, meskipun pelanggan juga bisa makan di lokasi Madgrass secara langsung. Banyak yang memang melakukan dan mengadopsi lifestyle ini karena memang alasan mereka kesehatan, mereka ingin lebih sehat, atau bahkan mereka mencoba untuk mereka memiliki satu penyakit yang mereka memang nggak bisa makan makanan hewani gitu. Kedua, alasan environment. Sekarang dengan adanya digital informasi gitu, informasi digital, banyak banget informasi yang menunjukkan kalau apa yang kita makan itu mempengaruhi isu lingkungan gitu. Dari mulai packaging, terus bahan yang kita makan gitu, terus animal welfare. Mungkin Indonesia masih hal yang agak sedikit baru, tapi banyak yang memang sudah berpikir kalau ya apa yang kita makan itu selama ini tuh ternyata ada opsi yang lain yang mungkin tidak harus menyakiti hewan gitu, dan itu pilihan semua orang gitu, dan tidak semua vegan tuh sama alasannya. Pertama, edukasi dulu, karena itu sebenarnya fundamental yang sangat penting, karena kalau sudah tahu teorinya gitu, pada saat menjalankan lifestyle-nya akan lebih mudah karena background-nya dan base-nya itu udah kuat gitu. Jadi pertama itu. Kedua, secara praktikal sebenarnya dari segi pedoman gizi di Indonesia, setengah piring kita tuh harusnya sayuran sama buah-buahan. Jadi coba itu dulu dilakukan gitu. Setelah itu baru nanti mungkin satu makanan dalam satu hari yang proteinnya harusnya protein hewani diganti jadi nabati aja. Dan itu sebenarnya gampang kalau di Indonesia, kita bisa ganti sama tempe, tahu, kacang-kacangan. Jadi coba dari satu makanan dulu yang full, yang lainnya coba untuk setengahnya sayuran sama buah-buahan. Itu akan mempermudah. Gagasan gaya hidup vegan modern muncul pertama kali pada tahun 1944. Meskipun begitu, pilihan untuk menghindari produk hewani dapat ditelusuri kembali lebih jauh. Misalnya, tokoh besar Siddhartha Gautama sudah menyampaikan konsep diet vegetarian kepada pengikutnya. Namun, berbeda dengan vegetarian, vegan lifestyle tak hanya menghindari daging hewan, tetapi juga produk turunannya seperti susu dan telur. Salah satu tenant di Madgrass ini menjual makanan yang identik dengan bahan dasar hewani, yaitu burger. Namun sekarang saya ada kesempatan untuk melihat ke dapur gimana cara membuat burger yang berbahan dasar nabati. Yuk kita lihat bersama. Mas Arga. Halo. Wah, ini lagi nyiapin apa ini? Kita lagi nyiapin burger untuk yang black pepper. Oke, jadi ini salah satu menu andalan Kyuri juga mungkin ya? Iya, ini menu baru kita juga. Oke, ini apa sih yang lagi dipotong? Ini keju kita. Oke, jadi Ya. keju juga ada yang versi vegan ya? Ini nggak ada kandungan hewaninya. Jadi menu-menu kita tuh yang klasik-klasik dari burger itu sendiri lah. Jadi kayak kita tuh punya ada klasik burgernya, kita punya double klasik, terus kita punya mushroom katsu. Nah itu kita kembangin dan rasanya juga kita lebih deketin ke rasa-rasa daripada real dagingnya ini. Selain burger yang identik dengan produk hewani, makanan Jepang juga serupa.
Sebut saja kalau kita dengar sushi, tentu yang terpikir adalah ikan atau belut. Atau teriyaki, biasanya identik dengan daging ayam atau sapi. Kita memakai makanan-makanan pengganti ya, kayak seperti ganggang laut atau enggak nori yang kira-kira bisa dibuat flavornya itu menyerupai ikan gitu. Nah, jadi kita kemas dan kita kerjasama juga gitu dengan ya yang koki-koki chef-chef di Jepang gitu untuk bagaimana mengemas makanan vegan itu jadi seotentik mungkin sama seperti Japanese food di luaran sana. Menu-menu Japanese food vegan yang ada di Kinketsuya itu semuanya allium free gitu, tanpa bawang-bawangan. Jadi seperti bawang bombay, bawang putih, bawang merah, semualah dengan keturunannya itu. Karena masing-masing orang alasan untuk menjadi vegan atau vegetarian biasanya itu banyak alasan ya. Jadi kayak ibaratnya ada yang religius ya mengenai agama, atau enggak alasan meditasi, atau enggak alasan kesehatan, atau hanya sekedar untuk menjadi bagian kecil untuk environment, untuk bumi, menyelamatkan bumi gitu ya. Nah, jadi kita mau Kinketsuya itu bisa menampung semuanya gitu. Jadi orang yang datang itu ngerasa aman gitu. Mau dengan alasan apapun, allium free, vegan juga, mau yang vegetarian, vegan, mau yang alasan apapun bisa datang makan semua menunya. Vegan lifestyle sudah diadopsi oleh banyak nama-nama beken seperti Eva Celia, Sofia Lachuba, dan Natalie Portman. Oke, jadi pemirsa, di depan saya sudah ada beberapa hidangan. Ini semua tampak familiar ya bagi kita. Ini ada mentai katsu yang biasanya mungkin terbuat dari ayam atau sapi. Kemudian ini ada masakan Padang yang kita tahu lah banyak sekali bahan hewani di hidangan Padang, dan ini ada sate. Kemudian ada kung pao yang kalau saya sih sering dengernya kung pao chicken, tapi ini nggak ada chickennya sama sekali. Dan ada burger, pizza, serta udon. Nah, sekarang saya mau coba. Sama aja kok kayak sate ayam. Terus saya mau coba pizza. Ini kalau dilihat di sini ada merah-merah yang tampak kayak potongan smoked beef, tapi ini merah-merahnya adalah smoked beef. Jadi ini vegan version of pizza yang biasa kita kenal sehari-hari tanpa menggunakan daging. Jangan beranjak dulu, karena usai jeda saya akan kembali dengan informasi seputar konsep Zero Waste Store. Seperti apa? Tetaplah di Jurnal Ekstra. Gaya hidup sehat bukan cuma soal pilihan makanan, tapi bagaimana perilaku kita berpengaruh atau berdampak pada lingkungan, pada bumi kita. Nah, seperti misalnya kalau kita belanja, sebanyak apa limbah yang kita keluarkan. Kalau kita beli makanan, konsumsi kita ini seperti apa dampaknya bagi lingkungan. Sekarang saya sudah ada di Bulk Source untuk melihat bagaimana cara berbelanja dengan konsep Zero Waste. Halo. Hai Mbak Rin. Apa kabar Mbak Putri? Baik-baik ya, welcome to Bulk Source ya. Thank you. Senang sekali kedatangan hari ini. Iya, aku udah sering dengar, tapi ini baru pertama kali kesini dan tadi kan lewat, udah ngeliat Petgrass, ngeliat makanan vegannya. Sekarang mau melihat store ini yang konsepnya Zero Waste kan. Sebetulnya apa sih konsep Zero Waste yang diangkat dari Bulk Source? Jadi Bulk Source itu kita mengangkat tema secara keseluruhan yang keberlanjutan. Jadi apa sih keberlanjutan? Sebetulnya kita ngomong zero waste itu memang it's part of sustainability atau keberlanjutan itu. Cuman kita tuh nggak cuma ngusung zero waste, walaupun banyak orang mungkin melihatnya, oh ini toko zero waste, betul sih, tapi nggak hanya dari itu. Kita tuh sebetulnya menyediakan opsi belanja yang ramah lingkungan,
Ya, jadi zero waste iya dalam bentuk orang tuh bisa beli curah, jadi sesuai kebutuhan dan tanpa kemasan. Jadi mereka bisa bawa kemasan mereka sendiri, bisa bawa dari rumah mempersiapkan dan datang ke sini beli itu, dan kita nggak limit. Jadi orang bisa beli 1 gram pun kalau memang mereka cuma butuh segitu. Jadi kalau makanan memang kategori terbesar kita ya, kita ada food dan non food sebetulnya. Cuman untuk food tuh dari snack ya, bahan pangan kering, lalu ada seperti kitchen essentials ya, bumbu dapur, lalu ada bahan masakan, ada juga bahan yang makanan udah jadi ya, snack-snack tuh, cemilan tuh orang suka banget. Nih ya, kayak Betul. ini kan cemilan nih kan. Cemilan-cemilan, dan kita banyak menyediakan ya sesuai dengan tema di Medclass juga. Cemilannya itu vegan dan juga banyak yang gluten free sesuai dengan apa ya, bisa dibilang problema kesehatan orang zaman now. Iya. Gitu. Iya. Banyak yang cari gluten free, Betul, terus cari yang betul. organik pastinya, dan Betul, yang organik. gluten free dan organik kalau lokal lebih baik ya. Jadi ini kan kebetulan ini cemilan ya. Cemilan, betul. Cinnamon. Berarti misalkan saya mau nyemil sekali doang kan? Iya. Berarti Jadi biasanya kalau di toko-toko curah dimanapun biasanya itu seperti wadahnya apapun itu kita timbang lalu kita tar ya, gitu. supaya Jadi, nol lagi. Betul. Jadi kita hanya nimbang isinya doang. Iya. Lalu dari si makanan ini ataupun non food apapun yang bisa dibeli curah itu nanti tinggal Ambil ya. di sekop atau di sendok sesuai kebutuhan. Kalau misalnya sebelum pandemi itu kita lucu banget bisa self service gitu. Oh Cuma iya. setelah Cuman pandemi sekarang untuk memang menghindari masih di service gitu. Jadi Misalkan contoh seperti segini ini. aja. Misalnya pengen segini aja. Ya. Jadi oke. Ya, oh ini cuma 39 gram. Jadi yang dibayar nanti tinggal 39 dikalikan dengan harga per gramnya aja. 480. Gitu. Oke. Jadi ini nanti bisa dibayar di kasir, terus atau bisa mau lanjut belanja, pingin yang lain-lain. Nah kalau misalnya cuma bawa satu tempat tapi pingin nyemil Macem-macem. beberapa, silakan aja ditambahin lagi, nggak masalah. Oh jadi mix gitu. boleh apapun Mix itu. boleh, nanti kita tinggal mencatat aja harga per gram. Oke. Jadi pemirsa di sini kita bisa lihat ya, Mbak Putri ya. Bukan cuma makanan, di sini juga jual alat pembersih rumah, Betul, alat pembersih peralatan badan, rumah. personal hygiene. Di sini ada sabun buat badan, terus ada apa namanya? Karbol serai. Karbol pel untuk Iya, ngepel untuk lantai. pel. Dan kalau serai itu keren kan? Bisa Betul. meripel Nyamuk kecoa, dan nyamuk insek. dan lain-lain, inseks Betul. semuanya. Jadi di sini jual macam-macam. Kita di sini tuh hadir ingin memberikan power itu kembali ke konsumen langsung, karena menurut kita karena kita kurang mungkin menghitung sebetulnya kita sehari-hari itu memberikan dampak cukup besar loh. Jadi dengan kalian belanja tanpa kemasan aja itu kalau diakumulasi misalnya 7 hari, 30 hari itu banyak banget plastik yang bisa kalian prevent terbuang mungkin di TPA atau ke laut dan lain-lain. Oke, thank you. Nah, ini pemirsa, saya sudah belanja beberapa produk dari Bulk Source. Ada brownie ya, Ya. crispy brownie yang terbuat dari bahan-bahan vegan Ya. dan gluten free. Kemudian ini ada almond, rasa cinnamon. Ini yang terpenting karena saya suka masak dan untuk menggantikan penyedap rasa ya. Ini adalah kaldu jamur organik dan ini noodle yang lebih sehat karena terbuat dari tepung sagu dan ini low gluten juga. Nah, pemirsa jangan beranjak dulu karena usai jeda Jurnal Ekstra akan kembali dari Cempaka Putih di mana gerakan pertanian perkotaannya berkembang pesat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.
RW 03 Cempaka Putih Timur terdiri dari 1.000 lebih rumah tangga. Gerakan pertanian kota di area ini mendapat dukungan dari warga dan sudah berjalan sejak 2011. Kebetulan saat ini beberapa tanaman yang ditanam oleh warga di sini sudah bisa dipanen. Jadi saya mau ikutan panen pakcoy untuk dimanfaatkan oleh warga di sini. Ayo Pak Dian, yuk kita panen. Mbak Awis, Gimana kita caranya, mulai Pak? Panen. Nah, ini yang udah siap panen kita bisa angkat seperti ini. Jadi atau, langsung dicabut aja. Dicabut aja. Kalau mau pakai gunting biar rapi lagi bisa kita Oke. lakukan. Nah, maaf. Ini seperti ini caranya. Batangnya kita gunting. Oh, Nah, oke. lebih cepet kan? Iya sih. Gitu. Oke, terus kalau yang udah ini dikumpulin Ya, di sini. Dikumpulin di sini. Oke. Nah, silakan Mbak Awis. Untuk P4S itu yang ada di lokasi RT 10 itu dimulai dari kelompok tani awalnya. Nah, dari kegiatan kelompok tani, kegiatan bukan cuma sekedar bercocok tanam ataupun bertani, tetapi di sini kita memberikan edukasi, memberikan pendampingan, pelatihan, bahkan juga membimbing mahasiswa-mahasiswa yang untuk menyusun skripsi. Dan kita juga membentuk kelompok-kelompok tani baru di sekitar sini dan di luar wilayah di Cempaka Putih. Kalau untuk di Kampung Samtama ini, kita selain urban farming, ada olahan pasca panen, ada pemilahan sampah, terus juga ada produk daur ulang, pembuatan souvenir dari produk daur ulang, ada kegiatan pilah sampah dari rumah, yang juga nantinya akan direduksi oleh biokonversi Magot, di mana kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini di Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Cempaka Putih. Nah, dari kegiatan tersebut di sini membiasakan diri warganya memilah sampah dan sehingga akan menjadi suatu kebiasaan baik ya untuk kebersihan dan kesehatan tentunya. Program-program tersebut ini baik bagi lingkungan. Nah, di sini kita terus sampaikan, terus kita sosialisasikan. Nah, dari situ baru kita rangkul teman-teman dari masing-masing RT agar dapat menyampaikan kembali kepada warganya. Nah, dari situ baru warga bisa, karena edukasinya sudah nyampe. Nah, dan pemimpin-pemimpinnya dalam hal ini ketua-ketua RT-nya dapat memberikan contoh. Nah, untuk program-program lingkungan di sini kelihatan sudah dampaknya yang kita petik ya dari urban farming terutama. Selain bercocok tanam untuk ketahanan pangan warga, ini juga dijadikan lokasi penelitian, lokasi kunjungan wisata urban farming selain kegiatan lingkungan lainnya. Nah, adapun dari nilai ekonominya di P4S ini banyak sekali diminta untuk memberikan pelatihan, terus diminta untuk memproduksi alat, juga hasil-hasil dari pasca panennya. Nah, dari sini kita akan timbul pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakatnya ikut merasakan dampak dari kegiatan ini dan insya Allah nanti akan menjadikan nilai ekonomi bagi warga di sekitar sini. Selain urban farming, warga RW 03 Cempaka Putih Timur juga giat memilah sampah organik dan non-organik. Selain penjemputan sampah organik, di Kampung Samtama ini juga ada penjemputan sampah anorganik. Jadi warga di sini sudah mengumpulkan sampah-sampah non-organik di bank sampah yang tersebar di 15 RT. Jadi totalnya ada 15 bank sampah di Kampung Samtama ini. Kemudian 2 kali dalam sepekan ada penjemputan di bank-bank sampah ini dan akan dibawa lagi ke bank sampah induk. Biasanya dari warga itu kan memasak ya, memasak sudah rutinitas tiap hari. Jadi mereka memasak sayuran, mungkin bikin jus. Nah, nanti itu hasil dari sisa-sisa masakan itu biasanya dikumpulin, dipilah dari rumah. Nah, nanti ada yang menjemput dari rumah itu untuk dikumpulkan di tong sampah titik kumpul yang utama, mengelola sampah secara bersama. Dikenal dengan namanya Samtama, sampah tanggung jawab bersama. Jadi dikarenakan di Bantar Gebang sudah menumpuk sampah ya, jadi diusahakan itu sampah itu bisa kita kelola secara sendiri, jangan sampai sampah kita buang secara cuma-cuma gitu kan. Jadi bisa kita manfaatkan kembali
untuk diolah menjadi kompos, menjadi berbagai macam buat pupuk tanaman. Seperti itu. Sampah organik yang dikumpulkan dari RW 03 berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu. Sampah organik diurai menggunakan larva black soldier fly. Larva yang berkembang sebagian dibagikan kepada warga yang ingin membangun fasilitas penguraian sampah organik di rumah masing-masing. Hanya dengan 30 gram baby maggot sebanyak 5 kg sampah organik bisa diurai. Sementara itu, sampah non-organik dimanfaatkan oleh beberapa warga untuk dijadikan souvenir. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak terpakai di lingkungan ini ada yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah pipa. Nah, pipa yang sudah tidak terpakai dimanfaatkan oleh salah seorang warga yang kebetulan adalah ketua RT di RW 03 ini untuk membuat lampu kreatif. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa prosesnya. Halo Pak Dedi. Halo, selamat siang. Iya, ini lagi bikin lampu Iya. dari pipa ya Pak? Dari pipa, iya. Pak, kalau ini pipanya berarti pipa yang bekas dimanfaatkan begitu ya Pak, Manfaatkan, supaya bisa menjadi barang yang betul, kreatif. bernilai ekonomis. Iya, Betul. bernilai ekonomis. Menerapkan pola makan vegan, gaya hidup zero waste atau menjalankan pertanian kota merupakan langkah kecil untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah semakin memburuknya krisis iklim. Namun, jika semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam gerakan tersebut, langkah tersebut bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik dan mewariskan bumi yang sehat bagi generasi mendatang. Awisnari, Suhut Kosasih, Yudi Ardian, Berita 1, Jakarta.